hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa salah satu di antara hal yang harus kita lakukan di saat kita menemui banyak kesulitan, musibah, bala, penderitaan termasuk pandemi adalah mendekat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berdoa terlebih di saat genting, di saat dia terkena sakit ataupun musibah ataupun yang lainnya, nyaris doanya itu tidak akan ditolak alias akan dikabulkan. Jangankan seorang muslim, bahkan orang kafir, orang musyrik pun ketika nyawanya terancam lalu berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan walaupun setelah itu mereka musyrik lagi, sebagaimana yang sudah diterangkan. Ayat Allah yang tadi khatib bacakan, ud'uni astajib lakum. Ini janji, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah doamu. Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Sebaliknya, kalimat setelah itu Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa. Dalam keadaan bagaimanapun, dengan alasan apapun. Terlebih tak mau berdoanya itu karena takabur dirinya, merasa besar, punya skill, punya kemampuan, punya segala hal yang bisa dia raih untuk mencapai keinginannya. Makanya tidak berdoa. Orang yang takabur seperti itu, tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Oleh karena itulah maka dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan genting, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ada beberapa penyebab
yang utama dikabulkannya doa kita. Sebagian di antaranya sudah diterangkan di Jumat yang lalu. Pertama, ikhlas karena Allah dalam berdoa. Allah menyatakan ud'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kalian kepada Allah secara ikhlas, murni kepada Allah dan hanya untuk meraih ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kita karena demikianlah janji Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dalam keadaan kalian itu yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya muncul kesungguh-sungguhan ketika berdoa. Dengan penghayatan, dengan adanya fokus kepada apa yang diucapkan di dalam doanya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengijabah doa orang yang berdoa dalam keadaan hatinya lalai, fikirannya kemana-mana. Mulutnya fokus minta kepada Allah, hati fikirannya ingat kepada yang lain-lain, Allah akan abaikan. Adab ketiga agar kita ini tidak ditolak doanya adalah sesering mungkin kita berdoa. Mengulang-ulang doa kita dan jangan sekali-kali kapok putus asa hanya karena merasa doanya belum dikabul. Itu disebut isti'jal. Isti'jal itu terburu-buru ingin agar doanya segera dikabulkan oleh Allah, padahal menurut penglihatan Allah belum saatnya, belum tepat saatnya untuk dikabulkan. Nanti akan dikabulkan pada saat yang paling maslahat untuk dia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin wala qati'ati rahim wa ma yasta'jilun." Wa ma yasta'jil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu akan dikabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak berdoa dengan isi doa yang mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi dan tidak isti'jal. Qila, bertanya salah seorang sahabat, "Amal isti'jal ya Rasulullah?" Apakah isti'jal itu wahai Rasulullah? Beliau menyatakan, yaqul qad da'autu falam ara yustajabu li. Istijal itu orang itu mengatakan, saya doa, tapi kok saya enggak lihat dikabulkan doa saya. Fayanhasiru. Lalu dia bosan. Lalu dia enggan lagi wa yad'u doa. Maka kemudian dia meninggalkan doanya. Dia berhenti dari doanya, merasa percuma enggak pernah dikabulkan. Itu namanya isti'jal. Dari sini ada isyarat dalam berdoa, jangan ada bosan, jangan ada jemu, jangan ada putus asa. Terus minta. Walaupun kita belum lihat adanya pengabulan terhadap doa kita, karena mungkin belum saatnya, besok atau lusa atau minggu depan. Yang jelas pada saat yang tepat, yang maslahat untuk kita, baru Allah akan berikan apa yang kita minta dalam doa kita. Berdasarkan hal itulah maka jangan sekali-kali isti'jal. Jangan sekali-kali putus asa. Jangan sekali-kali berhenti dari doa hanya karena merasa doa belum dikabulkan. Oleh karena itu salah satu di antara adab ketika berdoa agar doa dikabulkan al-ilhah fid doa. Ilhah itu mengulang terus. Ilhah itu ngiyel, ngotot, minta lagi. Karena salah satu sifat Allah yang pernah kita terangkan adalah Allah itu apabila diminta, dia suka dan dia memberi.
idza su'ila ahabba wa a'ta. Ini salah satu kandungan dari makna Ar-Rahman sebagai salah satu sifat Allah. Wa mar-Rahman, apakah Rahman itu? Rahman itu adalah idza su'ila ahabba wa a'ta. Apabila diminta, dia suka dan dia pasti memberi apa yang diminta. Tapi memberinya itu di saat yang pas, di saat yang tepat, di saat yang paling maslahat bagi si hamba. Walaupun agak ditunda sebentar atau agak lama atau bahkan lama, tapi pasti itu akan dikabul. Yang mungkin saja ketika doa itu dikabul, kitanya sendiri sudah lupa bahwa kita pernah berdoa dengan doa demikian. Saya berikan satu ilustrasi. Seorang anak kita pagi-pagi di saat cuaca dingin baru bangun tidur sudah minta es krim. Kita sayang kepada anak kita. Dan kita ingin yang paling maslahat. Kalau dikasih es krim saat itu, sakit dia. Mules dia, sakit perut dia, nanti madarat. Maka kita tunda. Es krim itu bagus untuk dia. Tapi tidak di saat itu. Ditunda. Anak nangis. Anak suudzon kepada orang tuanya. Mama, papa tidak sayang kepada saya. Adik minta es krim gak dikasih, padahal es krimnya ada tuh di kulkas. Malah dikunci, mau diambil juga gak boleh. Kenapa kita tidak kasih? Madarat kalau dikasih saat itu. Akhirnya kita sebagai orang tua menyuapi dulu dia dengan makanan agar perutnya terisi, makanan yang bergizi, dimandiin dulu, kemudian suruh main dulu untuk mendapatkan kondisi hati yang lebih menyenangkan bagi dia. Agak siang sudah panas, dia sudah keringetan, sudah main, baru kita panggil, "Dek, sini, nih es krim." Perutnya sudah terisi, badannya sudah kuat, cuacanya sudah tidak sedingin tadi. Maka maslahat yang si anak ketika dikasih es krim mungkin sudah lupa. Tadi pagi jam 6 dia sudah merengek minta es krim, tapi tidak dikasih. Dikasihnya jam 11. Pada saat yang paling maslahat, paling manfaat dan tidak menimbulkan madarat. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua tidak dikasih saat itu. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu saat Nabi SAW melihat ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang masih bayi. Bisa kita bayangkan betapa besar cinta seorang ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Ada ikatan batin, ada komunikasi psikis antara ibu sama bayi yang sedang disusui ketika menyusuinya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Mungkin gak si ibu itu melemparkan anak yang sedang disusuinya ke dalam api? Kata para sahabat, demi Allah tidak mungkin. Kenapa? Saking cinta dan kasih sayangnya ibu kepada bayi yang sedang disusuinya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, Allah lebih mencintai hambanya dibanding kecintaan ibu itu kepada bayinya. Oleh karena itu, kalau hamba minta kepada Allah dan itu maslahat, pasti dikasih. Kalau maslahatnya saat itu juga dikasih. Kalau saat itu tidak maslahat, mungkin ditunda besok atau lusa pada saat yang paling tepat, paling manfaat dan paling maslahat. Dengan demikian dari sini kita memahami, kalau toh Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa kita di saat itu, pastilah itu madarat bagi kita bila dikabulkan saat itu. Maka ada jeda, ada waktu yang tertunda bagi pengabulan doa tersebut. Husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena itulah yang terbaik untuk kita. Dan tetaplah berdoa. Al-ilhah fid doa artinya terus menerus.
Sebagaimana salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Anna ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rabb ya Rabb." Nabi SAW di dalam hadis ini mengungkapkan 4 penyebab dikabulkannya doa. Ada orang yang sering safar, jauh, bepergian untuk sesuatu yang maslahat. Ketika safar doanya dikabul. Terus ash'atha, dia itu dekil, kotor, menderita. Aghbaro, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, terus dia menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Rabb, ya Rabb," mengulang-ulang permintaannya. Mengulang-ulang permintaan termasuk salah satu di antara faktor dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka salah satu di antara adab ketika berdoa, jangan isti'jal. Jangan ingin terburu-buru dikabulkannya, karena kita tidak tahu kapan saat yang paling maslahat dikabulkannya doa itu untuk kita. Jangan putus asa, jangan berhenti dari berdoa, maka teruslah berdoa, yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa kita di saat yang paling tepat dan paling maslahat untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sudah diterangkan beberapa adab berdoa. Pertama ikhlas, kedua yakin, ketiga tidak putus asa, keempat mengulang-ulang doa kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan sikap husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, mengabulkan doa untuk kita di saat yang terbaik. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika berdoa agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ambil doa dari Quran atau hadis yang sahih. Di dalam Al-Quran terdapat banyak doa untuk seluruh keperluan, apapun keperluan kita, baik untuk kepentingan dunia, apalagi untuk kepentingan akhirat. Ada dalam Al-Quran. Lebih detail lagi ada dalam hadis, contoh doa langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik, bukan terlarang berdoa dengan bahasa kita. Hanya karena kita tidak menghafal doa dari Quran hadis, bukan terlarang, boleh, tapi lebih afdal, lebih utama, lebih memungkinkan diijabah. Kenapa? Karena tidak ada perkataan kalimat yang terbaik, yang lebih baik dibanding kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak ada ucapan yang terbenar kecuali ucapan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang terbenar adalah kitab Allah. Itu pertama, pasti benar ya. Kedua, tidak ada kalimat yang terindah susunan bahasanya selain Al-Quran.
Al-Quran mengandung nilai seni yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh kalimat yang dibikin oleh makhluk sehebat apapun kemampuan dia di dalam menyusun kalimat-kalimat yang indah. Nggak ada yang bisa menandingi. Qul in kuntum, kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian ragu terhadap mimman nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin min mithlih, coba kamu buat satu surat pendek saja yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, terus kalian panggil tuh kawan-kawan kalian untuk membantu kalian dalam menyusun kalimat seperti Al-Quran ini. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, takutlah kalian kepada api neraka. In kuntum fi raibim mimman nazzalna, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, coba bikin yang semisal Al-Quran. Jangan satu kalimat lah, satu kata yang pendek, tidak akan bisa. Jadi dari segi keindahan, dari segi kebenaran, dan dari segi kedalaman makna Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi SAW. Dan itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah. Yang jadi masalah adalah kita ingin banyak berdoa dengan banyak ungkapan yang indah, tapi menghafal doa yang diambil dari Quran hadis malas. Akhirnya ketika berdoa pakai bahasa Sunda deh, pakai bahasa Indonesia lagi. Boleh memang. Tapi yang paling afdal adalah diambil dari Quran Sunnah. Oleh karena itu yuk sejak sekarang kita buka Quran. Ada buku khusus doa-doa yang diambil dari Quran. Segala macam kepentingan doa ada. Kita tinggal menghafalkannya, memahami artinya karena ada juga terjemahannya. Ambil buku-buku kumpulan doa dari hadis Nabi SAW yang sahih, lalu kita hafalkan, kita baca, kita amalkan sehari-hari untuk memelihara hafalan kita, maka itu insya Allah lebih mustajab, lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu berdoa, untuk tak pernah jemu dan putus asa dalam berdoa, untuk selalu khusyuk dan sungguh-sungguh dalam berdoa, sehingga Allah mendengar dan mengabulkan doa kita, sehingga apa yang kita inginkan, baik keinginan di dunia apalagi di akhirat, benar-benar bisa kita capai dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة